Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kadang tani dan sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung kembali dengan channel Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami pengen tutorialkan tentang asal usul sundep atau beluk dan cara penanganannya atau cara pengantisipasinya. Namun sebelum melanjutkan nonton video ini, dipastikan sudah komen, like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Mari kita kupas bersama tentang sundep. Penyakit atau hama yang diakibatkan dari binatang kupu-kupu kecil yang di daerah sini namanya klaper. Ada yang mengatakan kutu kebul. Masing-masing daerah punya nama tersendiri sebetulnya, itu dari kelompok kupu-kupu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tidak sekonyong-konyong cuma mengandalkan obat atau insektisida, racun insektisida, jangan obat. Insektisida itu kalau saya sendiri dulu sebelum menggunakan atau membuat pesnat dari organik, kalau pesnat itu disingkat pestisida nabati atau yang dihasilkan dari tanaman tumbuhan yang ada sifatnya bisa meracuni serangga tersebut. Nah, perlu diketahui untuk pertama kali kita harus mempersiapkan pengolahan lahan. Dengan tujuan pengolahan lahan yang tersempurna itu akan membantu membunuh sisa-sisa tumbuhan inang atau tumbuhan yang bisa bersarang hama tersebut tempat bertelur berkembang biak. Karena apa? Siklus itu ada. Jadi kapan hama tersebut serangannya terlalu berat, itu ada kalau sundep itu menyerang pada waktu-waktu tumbuhan padi atau tanaman padi itu masa generatif, itu masa pertumbuhan. Kalau diserang sundep ada kupu-kupu klaper, itu kalau sudah telurnya menetas itu akan masuk, itu bisa menggunakan yang sistemik, mungkin dari insektisida jenis karbofuran biasanya, yang aktifnya karbofuran, entah itu furadan, entah itu regen, entah itu kurater, entah itu ekaluk, banyak jenisnya. Biasanya di situ ada huruf G, jadi tiga atau berapa G itu granuler atau butiran. Kalau saya sendiri biasanya alternatif terakhir, tapi yang penting pengolahan lahan itu yang diutamakan. Nah, nanti di sini juga ada yang pernah saya sampaikan, ada kata istilah
ambang ekonomi. Artinya ambang ekonomi gini, kalau memang di lahan tersebut tidak terlalu membahayakan, tidak usah disemprot. Satu, untuk mengurangi keracunan padi itu sendiri, keamanan kita, lingkungan itu perlu dipikir. Jangan mengutamakan ambisi. Kita katakan kemsa vegetatif diserang oleh ada kupu bertelur, itu menjadi serangannya namanya sundep. Nah, biasanya ujungnya itu paling pucuk ngelinding. Nah, satu contoh, ini biasanya kalau sundep ini paling ujung ini ngelinding karena kepotong dalamnya. Ini bisa diatasi. Obat apapun yang sistemnya sistemik, ditabur, diserot oleh tanaman, tanaman itu akan beracun. Tanaman ini sudah mengandung racun, dimakan atau diserang ulat. Ulat itu kalau sudah menetas masuk itu 1 minggu, dan nanti sini akan mati. Nah, kalau dicabut itu biasanya hitam, itu sundep. Nah, penanganan yang paling tepat, satu tadi pengolahan lahan, kedua ketepatan waktu dalam mengaplikasikan. Hama apapun kalau tepat pada pengaplikasian, insya Allah akan lebih sempurna. Misalnya ada klaper masuk ke areal petak sawah, kita lihat berapa lambean tangan ke depan, berapa binatang klaper itu, berapa biji atau berapa buah atau berapa ekor. Nanti kita basmi kalau sebelum netas. Kalau sudah biasanya masa kawin itu bulan purnama, itu kalau sundep biasanya timbul pertengahan bulan 2. Nanti akan serangan berat di bulan 3 karena sudah menetas. Sebetulnya tanpa disemprot pun kalau sudah kawin netas itu mati. Kayak dulu garengpo atau apa ya, tonggere, ada yang ngomong garengpo, tonggere, begitu keluar kawin nelor mati. Yang jadi sini permasalahan menjadi sundep itu telurnya itu netes dalam 1 minggu tanpa diberantas. Kalau memakai pestisida kontak ya jatahnya seminggu baru netes, 3 hari netes, jadi mercepat. Nah, lebih baik saran saya itu dikasih perekat yang fungsinya ketahanan racun itu lebih lama. Kedua, untuk membungkus telur-telur yang klaper tadi ditinggalkan itu akan tidak menetas. Kayak mungkin kalau wereng itu upload, kena induknya mandul, kena telurnya tidak menetas. Cuma kalau sayangnya petani kalau menyemprot tidak lihat bangkainya binatang yang disemprot, itu tidak puas. Itu jeleknya petani ya, mungkin hampir mayoritas petani. Jadi taunya real, begitu hama disemprot mati, senengnya bukan main. Tapi kita yang keracunan tidak sadar, itulah petani. Jadi kalau tidak membunuh dengan nyata real, petani tidak puas. Itu kalau saya ya lumpat untuk keseimbangan alam. Nah, yang kedua, kata orang Jawa itu ada istilah perhitungan tanggal pranoto mongso, musim mongso apa, kalau musim apa, kapan hama itu akan timbul secara besar-besaran.
Kapan hama itu ada tapi tidak menyerang? Itu ada apa ya? Biasanya sirkulasi atau siklus itu sekian tahun. Kalau di sini saya amati kalau untuk wereng itu antara 4 sampai 5 tahun. Bisa diperhatikan. Makanya saya minta tolong pada rekan-rekan kadang tani yang ada di luar sana, tolong tetap diingat-ingat kapan kita mau nanam, kita mau menghindari hama. Satu jelas keserentakan, itu pasti pokok dalam hal penanaman, itu jelas. Pengolahan lahan pertama, penanaman, penggunaan obat yang selektif, dosis yang tepat. Kalau misalnya ya racun insektisida yang tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran. Tolong memilih obat yang ramah lingkungan. Jangan arogan kita membunuh satu tapi yang mati banyak. Artinya yang tadinya menguntungkan kita menjadi terbunuh. Yang bisa makan telur, kupu-kupu yang telur apalagi wereng itu kan bertelur dulu, itu ikut terbunuh, menjadilah hama tersebut ganas. Belum itu waktunya biasanya menyerang pada masa generatif, umur sekitar antara 40 ke atas. Paling bahaya lagi kalau mendekati, kalau sudah bunting itu masih lumayan, sebelum bunting yang paling bahaya. Jadi umur 45, sekitar 45 itu kalau ada kaper tanpa adanya pemberantasan hama yang bersama-sama, itu percuma. Semprot sini pindah sini, semprot sini pindah sini. Maka lagi-lagi ketepatan penggunaan insek. Kalau kita tepat waktu sasaran penyemprotan hama tersebut, insya Allah tidak sempat bertelur. Itu biasanya ya KW-nya bulan purnama itu. Makanya kita kalau menanam ngitung pas jatuh bunting itu musim apa, bulan berapa, itu perlu dikalkulasi. Pas kebetulan masa bunting kok bulan purnama, sudah ngalamat. Apapun tindakannya itu biasanya pasti 1-2, tidak akan mulus sempurna. Tidak ada obat selama ini kalau sudah terlanjur bertelur tanpa disemprot adanya perekat, induknya mati. Nah ini ulatnya yang jatahnya 1 minggu lalat telur tersebut natas. Hari ketiga mempercepat, itu netas, terus netas, tidak disemprot ulatnya masuk, udah keluar jadi beluk. Hamanya sama, kelapernya sama, cuma besar kecil, warna agak abu-abu putih. Itu macam-macam jenis, ada yang kecil itu, tapi hebatnya itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di season selanjutnya.